Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada kulit. Yang pertama ada eksim. Eksim terbagi menjadi dua, yaitu eksim kering dan eksim basah. Penyebab dari eksim dapat berasal dari luar atau eksogen, misalnya bahan kimia dan fisik. Contohnya seperti sinar. Lalu ada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dapat pula berasal dari dalam atau endogen, misalnya eksim atopik. Sebagian lain tidak dapat diketahui pasti penyebabnya. Banyak macam eksim yang belum diketahui patogenesisnya, terutama yang penyebabnya dari faktor endogen. Yang telah banyak dipelajari adalah tentang eksim kontak, baik yang tipe alergik maupun iritan primer. Salah satu obat untuk mengobati eksim adalah betametason. Di sini saya menggunakan salep betason yang memiliki kandungan betametason 0,1%. Indikasinya yaitu untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit. Efek sampingnya adalah iritasi kulit, kulit kering, kemerahan, gatal, dan panas. Dosisnya adalah obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dioleskan 3-4 kali sehari sampai fase akut berakhir, lalu oleskan 1 kali per hari. Mekanisme kerja dari betametason yaitu bekerja dengan cara mencegah dan mengendalikan peradangan atau inflamasi dengan mengendalikan laju sintesis protein, menekan migrasi leukosit, polimorfonuklear, dan fibroblas, dan membalikkan permeabilitas kapiler dan stabilisasi lisosom. Cara penggunaannya yaitu ambil salep betason lalu oleskan pada bagian yang terkena yang sakit atau bermasalah. Misalnya di sini ada eksim. Lalu kita oleskan betametason sedikit demi sedikit dan ratakan. Selanjutnya ada jerawat. Jerawat terjadi karena folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit. Selain itu, penyebab jerawat lainnya adalah stres, hormon, faktor genetik atau keturunan, dan produksi sebum berlebih. Salah satu obat untuk mengobati jerawat yaitu benzolak. Di sini saya menggunakan salep benzolak yang kandungannya adalah benzoyl peroxide. Indikasinya yaitu akne vulgaris, membunuh bakteri, mengurangi inflamasi, dan membantu membuka pori-pori kulit yang tertutup. Efek sampingnya yaitu dermatitis, kontak alergi, dan iritasi lokal. Untuk dosisnya, yang pertama ada benzolak 2,5 dan benzolak 5. Untuk pasien dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun, oleskan gel yang mengandung 2,5-5% benzoyl peroxide pada jerawat 1-2 kali sehari. Lalu untuk benzolak CL untuk pasien dewasa, oleskan campuran benzolak peroxide dan silindamisin secara tipis pada kulit yang berjerawat 2 kali sehari. Mekanisme kerja dari benzolak yaitu bekerja dengan membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi peradangan, serta membersihkan pori-pori yang tersumbat. Cara penggunaan salep benzolak ini yaitu ambil sedikit, misalnya di sini ada jerawat, nah ambil sedikit salep benzolak lalu oleskan pada area yang berjerawat. Setelah itu amati reaksinya secara 3 hari. Selanjutnya ada kurap. Penyebab kurap yaitu infeksi jamur pada kulit. Jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi. Udara panas dan lembab, berbagai pemakaian barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang lebih rentan terkena kurap.
Salah satu obat untuk mengobati kurap yaitu ketokonazol. Di sini saya menggunakan ketokonazol yang tablet, yang kandungannya yaitu ketokonazol 200 mg 10 tablet. Indikasinya yaitu untuk mengatasi beragam jenis infeksi jamur di kulit seperti panu, kurap, kutu air, dan infeksi jamur di bagian tubuh lain seperti kandidiasis pada vagina. Efek sampingnya yaitu gatal, ruam, kulit kemerahan, mual, muntah, nyeri perut pada bagian atas, konstipasi atau sembelit, sakit kepala, dan pusing. Dosisnya yaitu untuk dewasa 1 tablet 200 mg sekali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 400 mg sekali sehari. Untuk anak usia di atas 2 tahun yaitu 3-6 mg per kg BB sekali sehari. Selanjutnya, mekanisme kerja dari ketokonazol yaitu bekerja dengan mencegah sintesis ergosterol serupa dengan kolesterol pada jamur sehingga meningkatkan fluiditas membran dan mencegah pertumbuhan jamur. Cara penggunaannya yaitu untuk ketokonazol yang salep yaitu ambil sedikit ketokonazol lalu oleskan krim ke area yang terinfeksi. Sepertinya di sini ada kurap, lalu ambil dan oleskan. Yaitu dioleskan 1-2 kali sehari. Lama pengobatan untuk kurap yaitu 3-4 minggu. Sedangkan untuk yang ketokonazol yang tablet, cara penggunaannya tinggal tablet itu dimakan. Selanjutnya ada bisul. Penyebab dari bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Salah satu obat untuk bisul adalah mupirocin. Di sini ada salep mupirocin yang kandungannya mupirocin 2%. Indikasinya digunakan untuk melawan infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Efek sampingnya yaitu ada rasa terbakar, menyengat, kulit kemerahan, urtikaria, dan pruritus. Dosisnya yaitu 3 kali per hari selama 10 hari. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis protein dari bakteri dengan mengikat asam transfer ribonukleik acid atau RNA sintetas. Cara penggunaannya yaitu dioleskan pada kulit yang bermasalah. Misalnya ini ada bisul, kita ambil sedikit lalu oleskan pada bisul pelan-pelan supaya bisulnya tidak semakin parah. Selanjutnya ada herpes zoster. Penyebab dari herpes zoster disebabkan oleh virus varicella zoster, yakni virus yang juga menyebabkan cacar air. Penderita herpes zoster adalah mereka yang sebelumnya pernah mengalami cacar air. Setelah seseorang sembuh dari cacar air, virus varicella zoster menjadi tidak aktif, namun bertahan dalam saraf selama bertahun-tahun. Virus selanjutnya dapat aktif kembali dan menimbulkan herpes zoster atau cacar api. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengobati herpes zoster adalah acyclovir cream. Kandungannya di sini ada acyclovir 5% cream. Selanjutnya indikasinya yaitu mengatasi infeksi virus seperti cacar air, cacar ular, serta penyakit herpes. Efek sampingnya yaitu sangat mengantuk, volume urin berubah, urin berwarna gelap atau ada darah, serta
sulit bicara jelas, linglung, berhalusinasi, ruam, gatal-gatal, dan bentol atau bengkak pada kulit. Gangguan penglihatan, misalnya pandangan menjadi kabur. Selanjutnya untuk dosisnya yaitu oleskan 5 kali per hari tiap 4 jam tanpa dosis malam. Lanjutkan pengobatan setidaknya 5 hari. Dalam beberapa kasus pengobatan dilanjutkan hingga 10 kali. 10 hari. Mekanisme kerja dari acyclovir cream yaitu bekerja dengan menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri, yaitu melalui penghambatan DNA polimeras dan replikasi DNA virus, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal atau sel tubuh. Cara penggunaannya yaitu misalnya di sini ada herpes zoster. Kita ambil sedikit atau secukupnya acyclovir cream, lalu oleskan pada area yang terinfeksi. Setelah kulit kita mengoleskannya setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.